Oke teman-teman, jadi kembali lagi di channel YouTube Ngerayap 96. Nah, pada video kali ini kita bakal lanjutin bagaimana kita belajar Google Spreadsheet di Android. Nah, jadi di video sebelumnya kita udah belajar dasar-dasar tools-tools apa aja, fungsinya, gimana cara pakainya yang ada di Spreadsheet Android ini. Nah, jadi kemarin kita udah sempet gimana caranya ngisi selnya, gimana caranya bikin teksnya jadi tebel, gimana caranya bikin formatnya jadi rupiah, gimana caranya bikin tabel, dan gimana caranya ngerubah warna tabelnya. Nah, pada video kali ini kita bakal masuk lebih dalam. Lanjutannya yaitu kita bakal melakukan proses penghitungannya ya. Jadi penghitungan datanya, dimana itu adalah fungsi utama dari Google Spreadsheet ini. Nah, jadi buat yang video kali ini, hitung-hitungan yang bakal kita gunakan itu adalah penjumlahan dulu. Jadi salah satu fungsi yang paling sering dipakai di spreadsheet, apalagi spreadsheet Android, itu adalah penjumlahan. Jadi penjumlahan ini berguna banget, kita bakal coba praktekin langsung. Nah, di sini ada tabel yang sebelumnya udah kita bikin ya. Di sini ada tabel pengeluaran dari hari Minggu sampai Selasa, dan pengeluarannya itu untuk apa aja. Di sini aku bakal tambahin satu tabel lagi yang di sel E1. Nah, di sini bakal aku kasih total, baru centang. Nah, terus di bagian yang pengeluarannya aku bakal kasih satu lagi juga untuk transport. Nah, kayak gini. Terus ini supaya sama kayak yang sebelah kirinya, itu kita bisa kasih ini ya. Kita bikin bold, terus rata tengah, terus dia posisinya juga ada di tengah, dan warnanya juga warna biru yang sama kayak tabel sebelahnya ya. Mana ini? Oke, centang. Terus tabelnya juga kita bakal isi full. Kita drag semuanya kayak gini. Di bagian bawah kita isi batasnya yang full kayak gini. Nah, sudah kita centang. Nah, jadi kita udah bikin tabelnya full kayak gini. Sekarang aku bakal isi dulu pengeluarannya ini berapa aja. Jadi untuk alat tulis hari Minggu misal aku isi 1000. Terus Selasanya Seninnya 500, Selasanya aku isi 1500, lain-lain 5000, 7000, 3000, transportnya 5000, 5000, 5000. Oke. Di sini kan yang bagian transportnya itu formatnya belum jadi rupiah ya. Ini kita bakal blok lagi semua. Nah, kayak gini. Terus kita klik yang A. Nah, formatnya di bawah ini pilih yang Rp. Nah, jadi formatnya itu berubah jadi mata uang rupiah. Terus angka di belakang komanya, nolnya itu kita kurangin jadi seperti ini. Jadi nggak ada angka di belakang koma ya. Nah, oke. Jadi buat melakukan penjumlahan ada beberapa cara. Cara yang pertama yaitu kita melakukan penjumlahan dengan metode manual. Nah, gimana tuh cara metode manual? Metode manual itu kayak gini. Nah, jadi pertama kita itu harus nulis sama dengan dulu. Nah, apa itu sama dengan? Jadi sama dengan ini fungsinya adalah untuk ngasih tahu ke spreadsheet kalau kita bakal nulis rumus. Nah, jadi setiap kali kita mau nulis rumus itu kita dahulukan dengan sama dengan. Nah, hari Minggu
buat makan itu kan 20.000 ya, kita tulis 20.000. Nah terus ditambah atau tanda plus 18.000. Nah terus plus lagi 19.500. Nah kalau sudah, kita klik centang di sebelah kanan. Nah maka nanti otomatis totalnya itu bakal muncul 57.500. Nah itu adalah cara kita melakukan penjumlahan dengan metode manual. Nah cuma kalau misal kita nulis secara manual kayak gitu, ini bakal jadi masalah kalau misal angka di dalam tabel kita ini berubah. Nah maksudnya gimana tuh Bang? Nah jadi gini, kan tadi kita udah isi, kita klik dulu. Nah ini kita bisa lihat lagi, pertama 20.000, kedua 18.000, ketiga 19.500. Oke ya, kita udah isi kayak gitu. Nah tapi terus kalau misal hari Minggu kita ubah nih dari 20.000 jadi 19.000. Nah kita lihat apakah totalnya nanti bakal ikut berubah. Nah di sini kan kita udah ubah hari Minggu dari 20.000 jadi 19.000, tapi totalnya nggak ikut berubah, dia tetap 57.500. Nah kenapa? Karena tadi kita nulisnya manual. Jadi kita di sini harus ubah lagi secara manual. Dari 20.000 kita tulis secara manual, ini harus kita ubah lagi jadi 19.000. Nah itu adalah caranya kita menulis secara manual dan kekurangannya. Nah tapi ada juga cara yang otomatis. Nah gimana tuh Bang caranya otomatis? Jadi di bagian sini ya, sebelumnya kan kita tulis nominalnya nih, nominalnya 19.000, 18.000, terus 19.500. Nah supaya kalau misal selnya nilainya kita ubah dan totalnya juga ikut otomatis berubah, di sini kita bakal ganti rumusnya. Kita bakal hapus. Nah di sini yang bakal kita ganti adalah angka di yang 19.000 ini, kita nggak tulis nominalnya 19.000, tapi kita tulis selnya. Jadi selnya ini adalah sel B1 ya, B2. Ini B2. Nah, jadi ini adalah sel B2. Nah, kayak gini. Ditambah, kita klik lagi selnya, ditambah C2. Nah, terus ditambah lagi D2. Nah, kita centang. Maka di sini akan muncul totalnya sama totalnya secara otomatis. Bedanya sama rumus yang pertama, kalau rumus yang kedua ini ketika kita ubah nominal di selnya. Nah, misal yang 19.000 ini kita ubah jadi 20.000 lagi. Kita lihat setelah kita centang. Nah, maka nanti totalnya juga bakal ikut berubah sesuai dengan yang ada di selnya ini. Jadi lebih memudahkan kita kalau misal ada data-datanya yang mau kita ubah-ubah. Itu dia. Nah terus ada juga cara ketiga. Cara ketiga yaitu pakai rumus yang lebih sederhana lagi. Nah jadi kita klik lagi ini. Oke. Walaupun kelihatannya di sini rumusnya tuh udah sempurna ya. Angkanya kita ubah, di totalnya juga ikut berubah, tapi ternyata ini juga masih punya kekurangan. Nah, apa tuh kekurangannya, Bang? Kekurangannya adalah di sini kan tadi kita harus klik satu-satu ya. B2 ditambah C2 ditambah D2. Nah, itu bisa kita lakukan kayak gitu karena datanya cuma sedikit nih. Cuma dari B2 sampai C2 sampai D2 aja, cuma ada 3. Tapi gimana kalau misal ini tabelnya tuh lebar banget, datanya banyak banget, mungkin sampai ratusan. Kan capek ya kalau misal kita klik satu-satu. Nah jadi ada cara yang lebih mudah. Nah caranya ini kita bakal hapus dulu.
kita bakal pakai rumus sum. Jadi sama dengan sum. Nah, maka di atasnya nanti ada pilihannya, bisa kita klik kayak gini. Nah, terus juga muncul tanda kurung. Nah, di dalam tanda kurungnya ini adalah kita masukin tabelnya atau selnya. Nah, jadi kita bisa masukin selnya yaitu B2. Nah, ini kita bisa tarik B2 sampai D2. Nah, maka nanti di rumusnya itu bakal muncul B2 titik 2 D2. Nah, kita centang, maka bakal muncul totalnya. Nah, kalau misalnya kita lihat, ini kan jadi lebih pendek ya. Dari sebelumnya B2 plus C2 plus D2. Nah, sekarang cuma B2 titik 2 D2. Jadi langsung dari B2 sampai D2. Nah, jadi ini bakal memudahkan kalau misal rumus yang kita pakai ini bakal diterapin di tabel yang datanya lebih besar. Nah, terus gimana caranya kalau misal tabelnya itu mau dilengkap, Bang? Dilengkapnya gimana tuh? Misal dilengkapnya tuh gini. Ini kan tadi udah kita masukin Minggu, Senin, Selasa. Nah, terus kita mau masukin satu tabel lagi nih di sebelah kanan. Sebelah kanan kita isi Rabu misal. Nah, kayak gini, Rabu kita bikin tebel, warnanya biru kayak gini. Terus juga kita bikin ke tengah. Nah, gimana caranya supaya di bagian yang hari Rabu ini bisa kehitung? Kita isi dulu 15.000, 2.000, terus 5.000, 5.000. Nah, kan ini tabelnya kepisah sendiri ya. Kalau misalnya kita isinya B2 sampai G2, nah misal kayak gini, maka ini bakal jadi error. Errornya itu error ref atau referensi. Jadi referensinya itu bakal nggak kebaca sama spreadsheetnya, karena dari B2 sampai G2 itu ada yang DE2 sampai F2 itu kosong. Nah, terus gimana caranya, Bang? Caranya adalah kita balikin dulu ini dari B2 nya sampai D2 dulu. Oke. Nah, terus setelah itu kita isi pakai titik koma. Titik koma kayak gini. Terus kita klik di bagian G2. Lalu kita centang, maka di bagian totalnya ini otomatis juga menjumlahkan di bagian sel G2 nya. Nah, jadi bukan cuma B2 sampai D2 aja, tapi juga sampai G2 ya. Nah, mantap sekali. Oke, terus gimana caranya supaya bagian bawahnya ini juga keisi otomatis, Bang? Ini kan totalnya baru kita isi satu sel nih, yang bawahnya masih kosong semua. Nah, supaya bawahnya bisa keisi semua, kita bisa klik lama, terus salin. Nah, terus di bagian mau kita isi, kita pilih seperti ini. Jadi kolomnya kita isi semua kayak gini ya. Kita klik lama lagi, kita klik tempel. Nah, maka nanti di bagian bawahnya juga bakal langsung keisi otomatis bersama dengan rumus-rumusnya yang nyesuaiin kolom-kolom atau sel-sel di sampingnya yang dijumlahin juga. Nah, oke. Jadi itu dulu video kita pada kali ini. Kalau misal teman-teman masih ada yang bingung atau masih punya pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar. Di video selanjutnya kita bakal lanjut ke tahap berikutnya, yaitu mungkin ada pengurangan kali bagi dan rumus-rumus lainnya. Jadi sampai jumpa di video berikutnya.